Felis. Kami dari kelompok 4. Aku Bulan Ardelia dengan NIM B1A023225. Aku Ridosni dengan NIM B1A023226. Aku Vita Lokawi Azahra dengan NIM B1A023224. Aku Mauli Danasana dengan NIM B1A023227. Aku Lis Dwi dengan NIM B1A023 Hai, aku Salsa Stiani dengan NIM akhir 228. Jop. Keren enggak? Kita pertama nyari apa? Nggak tahu, kita tunggu aja kita bakal dapat apa. Kodok gede. Amin. Kadal gede. Kita Amin. Ini tutorial sebelum sampling adalah sotelan. Wajib fardu ain. Pakai ini kayak wajib sholat. Wajib banget. Setelah hujan reda, suasana di sekitar jalanan Fabio dan sekitaran IAB terasa segar dan menenangkan. Jalanan yang basah memantulkan cahaya lembut matahari yang baru muncul, sementara udara terasa sejuk dan lembab. Pepohonan yang hijau dan segar mengeluarkan aroma tanah basah yang khas. Suasana yang tenang ini juga memungkinkan berbagai hewan muncul, seperti serangga yang mulai aktif kembali, katak yang bersuara di sekitar genangan air, dan burung yang mencari makan setelah hujan. Selain itu, ngengat dan kupu-kupu mulai terbang di sekitar bunga-bunga yang mekar, sementara laba-laba sibuk memperbaiki jaringnya yang basah, dan capung terbang lincah mencari mangsa di atas genangan air. Kelembapan tinggi dan udara yang segar menciptakan suasana alami yang damai, penuh kehidupan, dan segar setelah hujan. Ini hewan yang keberapa, Bul? Kedua, guys. Tara. Tangkap dulu udah videonya nanti. Susah. Itu di bawah. Itu burung. Hilang. Plastik juga apa? Ya Allah, maaf banget. Ini aku lagi ituin nyamuk. Apain, Za? Harusnya kita bawa Bawah. Apa Enza? Belum mana sih? jadiin koi. Nah, kodok. Aku lagi jalan. Tiba-tiba dia loncat. Update terkini, kita dapat berapa? Kita dapat kupu-kupunya 2. Satunya masih bagus, satunya agak sobek sayapnya dikit. Itu yang dipakai yang masih benar. Harusnya dapat. Nih dapat. Live update, kita dapat apa? Kadal. Ini basah apa kering, Kak? Basah. Ini sampling kita yang basah. Spesimennya dapat kadal. Ini ada kaki 1000. Terus ini kodok tahu? Oh iya, kodok. Ini kodok. Terus Lalu ini spesimen keringnya. iya, ini ada capung. Terus ini ada laba-laba, Abal-abu. balabu. Terus di sini ada ngengat. Itu ngengat. Sini capung lagi. Dan ini Dan ini ada kupu. kupu. Videoin. Tangan nih Krikonis. Terarium. Big. Bisa ke situ ke sini. Enggak. Enggak dapat. Aku mah. Awas. Oh, dipegang. Plastik, coy. Plastik, tolong. 2, Cuk. Ini dapat apa, guys? Belalang. Ini yang berapa? 3. 4 harusnya. Buka aja, santai. Jadi kita ditugaskan untuk mencari 10 hewan. Spesimen. Ya, 6 spesimen kering dan 4 spesimen basah. Ido, guys. ido. Kita dapat laba-laba yang serem banget, tapi kecil.
Takut demi Allah. Ini. Sasa dan problemnya. Oke, udah dapet. Sila tuh dari mana? Ya, Anak paskib. ini satu lagi. Cuk, grup. HP ku mana? Kita mau nandain. Ini kita udah dapet semua. Tara, pesan-pesan mencari spesimen. Udah panik duluan. Pesannya Satu kata. susah. Gila. Pusing. Sobek celanaku. Capek. BTW Rido nggak ada celana lagi dan ini pakai celana yang sobek. The power of Satu kata. Makanya mau makan Wow. lompat-lompat. Satu kata. Diam. Setelah kita sampling, langkah selanjutnya adalah mematikan hewan yang sudah kita dapat. Pertama, kupu-kupu dimatikan dengan cara menekan bagian toraks, tetapi sebelum itu, masukkan kupu-kupu di kertas papilot yang sudah dilipat. Lalu, suntikan formalin ke kupu-kupu di bagian abdomennya. Fungsi disuntikan formalin agar hewan tidak cepat busuk dan dimakan serangga lain. Sedangkan, fungsi kertas papilot untuk menahan kupu-kupu agar tidak kabur dan agar mudah saat menekan toraks kupu-kupunya. Lalu, untuk awetan basah seperti kadal, kodok, kaki seribu, dan bekicot, cara mematikannya dengan memasukkan ke dalam toples yang sudah dimasukkan kloroform. Tunggu sampai hewan sudah tidak gerak lagi, baru dikeluarkan dari toples. Setelah tubuh hewan yang dimasukkan toples berisi kloroform sudah kaku, dikeluarkan dari toples. Lalu, langkah selanjutnya, suntikan formalin pada kodok di bagian abdomennya. Lakukan perlakuan yang sama pada semua hewan. Lalu, untuk pengawetan kering seperti kupu-kupu, laba-laba, capung, dan belalang menggunakan papan mounting yang terdiri dari styrofoam yang sudah dipotong menjadi dua yang berukuran 1 cm 2 buah dan 4 cm 2 buah. Potongan-potongan tersebut tempelkan sehingga terbentuk tingkatan miring, menempelkannya memakai jarum pentul. Lalu langkah selanjutnya, taruh badan kupu-kupu yang sudah dimatikan di tengah-tengah antara tingkatan miring yang sudah dibuat. Lalu lebarkan sayap kupu-kupu dan lapisi memakai kertas papilot agar pakem, tidak miring. Lalu rekatkan lagi memakai jarum pentul. Lakukan ke semua kupu-kupu yang sudah kita dapat. Pada laba-laba, cara mengawetkannya dengan cara taruh badan laba-laba pada styrofoam datar, susun kakinya dengan rapih, lalu eratkan kaki dengan jarum pentul menggunakan cara menyilangkannya. Lakukan yang sama pada belalang juga. Setelah semua perlakuan dilakukan, selanjutnya kita mengidentifikasi hewan dengan cara mencarinya di Google Lens. Untuk label sampling dan label identifikasi, setelah dapat data-datanya, ditulis di kertas kalkir menggunakan pensil. Sesuai dengan formatnya, untuk label sampling berisi nama penemu, kode tanggal bulan, tahun, dan titik koordinat. Sedangkan label identifikasi berisi nama ilmiah dari hewan tersebut, nama pengidentifikasi, tanggal bulan, tahun, dan tempat ditemukan. Lalu, label sampling diikat di tubuh hewan yang akan dijadikan awetan basah. Sedangkan pada awetan kering, label sampling dan identifikasi ditempelkan di styrofoam tepat di bawah hewannya agar tidak tertukar. Setelah label identifikasi sudah diikat di hewan yang untuk awetan basah, hewan tersebut dimasukkan di toples masing-masing. Setelah itu, masukkan alkohol pada toples masing-masing hewan agar lebih awet. Berdasarkan hasil sampling, kelompok kami menemukan spesies yang tergabung dalam beberapa ordo. Yang pertama ada Ordo Stylomatophora yang mencakup 5 famili besar seperti Gastrodontidae, Helicidae, Eubanidae, Acatinidae, dan Cornuidae. Kedua ada Ordo Lepidoptera yang terdapat 7 familia besar seperti Nymphalidae, Papilionidae, Noctuidae, Pieridae, Lycaenidae, Satridae, dan Crambidae. Yang ketiga adalah Ordo Spirobolida. Ada 4 famili besar seperti Trigoniulidae, Spirobolidae, Brachybolidae, dan Pachybolide. Yang keempat adalah Ordo Anura dengan 4 famili besar seperti Buffonidae, Cranidae, Hylidae, dan Microhylidae. Yang kelima adalah Ordo Squamata dengan 6 famili besar seperti Lacertidae,
Colubridae, Viperidae, Iguanidae, Boidae, dan Crotalidae. 6. Ada ordo Orthoptera yang meliputi 4 famili besar, yaitu Acrididae, Grylidae, Tetigonidae, dan Tridactylidae. Yang ketujuh, ada ordo Aranae mencakup 5 famili besar seperti Araneidae, Salticidae, Pterididae, Lycosidae, dan Tarantulidae. Yang terakhir, ada ordo Odonata berisi 4 famili besar yaitu Libellulidae, Aecinidae, Gompidae, dan Cordulidae. Berdasarkan hasil sampling yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa spesies yang termasuk dalam beberapa famili. Nah, famili yang pertama adalah famili Gastrodontidae. Famili ini merupakan famili siput dari kecil hingga sedang yang hidup di habitat lembab seperti hutan basah dan daerah berhumus. Cangkangnya tipis dengan bentuk spiral pipih, memberikan perlindungan minimal namun fleksibilitas yang baik di lingkungan sempit. Kemudian sebagian besar spesies adalah herbivora atau detritivora yang memakan bahan organik yang membusuk. Mereka memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi ekstrim melalui fase dormansi, yang menjadikan mereka adalah komponen penting dalam siklus ekosistem hutan. Spesimen yang ditemukan dalam famili ini, kelompok kami menemukan 1 spesimen. Kemudian, famili yang kedua adalah famili Nymphalidae. Famili Nymphalidae merupakan famili kupu-kupu terbesar yang dikenal karena variasi warna dan pola sayapnya yang mencolok. Larvanya seringkali memiliki duri atau rambut sebagai pertahanan alami. Sebagian besar spesies menampilkan adaptasi unik seperti memiliki sayap atas yang cerah untuk menarik perhatian dan sayap bawah yang menyamarkan untuk kamuflase. Spesies dalam famili ini ditemukan di hampir semua ekosistem. Mereka berkontribusi pada penyerbukan dan keseimbangan ekosistem. Spesies yang ditemukan dalam famili ini adalah 2 spesies. Kemudian famili yang ketiga adalah famili Trigoniulidae. Famili Trigoniulidae adalah famili dari kaki seribu dengan tubuh silindris kecil hingga sedang yang terdiri dari banyak segmen yang masing-masing memiliki 2 pasang kaki. Hidupnya sebagian besar berada di tanah atau bahan organik yang membusuk seperti kayu mati dan humus yang mereka ini menjadi berperan penting sebagai pengurai. Nah, aktivitas mereka membantu mendaur ulang nutrisi dalam tanah yang memperkaya ekosistem terestrial. Spesies yang ditemukan pada famili ini adalah 1 spesies. Kemudian famili yang keempat adalah famili Buffonidae. Buffonidae atau kodok sejati memiliki tubuh gemuk, kaki pendek, dan kulit berbintil yang kasar, seringkali berwarna kusam. Famili ini memiliki kelenjar parotit besar di belakang mata mereka yang menghasilkan racun yang digunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Mereka tidak memiliki gigi di rahang atas. Mereka lebih mengandalkan lidah lengket untuk menangkap mangsa. Sebagian besar spesies hidup di daratan tetapi sangat bergantung pada air untuk siklus reproduksi mereka. Nah, spesies yang ditemukan pada famili ini adalah 1 spesies. Famili yang kelima adalah famili Lacertidae. Lacertidae adalah famili kadal kecil hingga menengah yang memiliki tubuh ramping, kaki kuat, dan sisik halus. Banyak ditemukan di Eropa, Asia, dan Afrika. Mereka umumnya hidup di habitat kering seperti padang rumput atau gurun. Kebanyakan spesies adalah predator sedang kecil yang menunjukkan perilaku lincah dan cepat saat berburu. Pola kulit mereka yang bervariasi seringkali memberikan kamuflase yang efektif di habitatnya. Spesies yang ditemukan pada familia ini adalah 1 spesies. Kemudian famili yang kita temukan adalah Acrididae. Acrididae adalah famili belalang terbesar yang dikenal dengan kaki belalang kuat untuk melompat dan kebiasaan mengeluarkan suara melalui gesekan sayap atau kaki. Beberapa spesies menjadi hama serius, seperti belalang gurun yang mampu membentuk kawanan besar dan menghancurkan tanaman. Famili ini hidup di berbagai habitat, terutama pada rumput, dan memainkan peran penting dalam rantai makanan sebagai herbivora primer. Spesies yang ditemukan pada famili ini adalah 1. Famili selanjutnya adalah Araneidae. Araneidae atau laba-laba pembuat jaring bulat terkenal keahliannya membuat jaring simetris berbentuk orb web untuk menangkap mangsa. Tubuhnya terdiri dari cephalothorax dan abdomen dengan kaki berjumlah 8. Sebagian besar aktif di malam hari menunggu mangsa yang terperangkap di jaringnya. Racun yang mereka hasilkan digunakan untuk melumpuhkan serangga kecil, menjadikan mereka predator penting dalam ekosistem. Spesies yang ditemukan pada famili ini adalah 1. Famili selanjutnya adalah Noctuidae. Noctuidae adalah famili ngengat malam dengan sayap atas gelap dan sayap bawah lebih cerah. Larvanya yang dikenal sebagai ulat grayap sering menjadi hama tanaman pertanian. Serangga dewasa aktif di malam hari dan memiliki ketertarikan kuat pada cahaya. Famili ini ditemukan di berbagai habitat vegetatif dari ladang hingga hutan.
di mana mereka memainkan peran dalam rantai makanan dan penyebaran tumbuhan. Spesies yang ditemukan pada famili ini adalah satu. Famili selanjutnya adalah Libellulidae. Libellulidae atau capung adalah predator serangga dengan tubuh besar, mata majemuk besar, dan sayap transparan atau bercorak. Larvanya hidup di air, menjadi predator aktif yang memangsa hewan kecil dengan teknik penyergapan. Capung dewasa sering terlihat terbang di dekat air, memanfaatkan kemampuan terbang mereka yang luar biasa untuk berburu mangsa di udara. Spesies yang ditemukan pada famili ini adalah satu. Selanjutnya, ada famili Salticidae. Salticidae atau laba-laba peloncat dikenal dengan kemampuan melompat yang luar biasa untuk menangkap mangsa atau menghindari predator. Mata depannya yang besar memberikan penglihatan tajam, memungkinkan mereka berburu dengan presisi visual. Tidak seperti kebanyakan laba-laba, mereka tidak membuat jaring untuk berburu, melainkan menggunakan benang sebagai tali pengaman saat melompat. Kemudian perilaku aktif di siang hari menjadikan mereka predator efektif di lingkungan daratan, dan spesies yang ditemukan pada famili ini adalah satu. Berdasarkan sampling yang telah dilakukan oleh kelompok kami menemukan 11 spesies, diantaranya yaitu adalah pertama, Monacoides ficinus atau bekicot. Siput ini memiliki cangkang berbentuk spiral sempurna, berwarna krem dengan garis melingkar coklat yang gelap dan kontras. Permukaan cangkangnya tampak halus dengan bukaan berbentuk bulat lonjong yang agak memutar ke arah kanan. Bagian tubuh lunaknya berlendir, berwarna abu-abu kehitaman, dan antenanya pendek serta bercabang di ujung. Habitat bekicot yaitu hutan lembab atau sela-sela batu. Yang kedua adalah Hippolimnas bolina atau kupu-kupu telaga biru. Kupu-kupu ini memiliki tubuh ramping dan berwarna hitam pekat dengan sisik halus yang memantulkan cahaya. Jantan memiliki bintik biru keunguan seperti kilau metalik di sayap belakang, sedangkan betina memiliki warna coklat dengan bercak putih besar di bagian tengah sayap. Pola bercak hingga pada sayap betina berbentuk hiasan yang menarik perhatian predator. Habitat kupu-kupu ini adalah ladang dan taman bunga. Kemudian yang ketiga, ada Trigoniulus corallinus atau kaki seribu merah. Tubuhnya panjang, terdiri dari segmen-segmen keras berwarna merah atau orange terang. Setiap segmen dilengkapi kaki ramping berwarna gelap, kepala kecil dengan antena pendek yang digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Hewan ini bergerak lambat dan menggulung tubuhnya menjadi lingkaran sebagai mekanisme pertahanan. Habitatnya di serasah daun atau di hutan tropis. Kemudian yang keempat ada Dutaprinus melanoticus atau kodok buduk. Kulitnya kasar, dipenuhi bintil-bintil beracun yang berfungsi melindungi diri dari predator. Warna tubuhnya biasanya coklat atau hijau zaitun dengan pola bercak gelap tidak beraturan. Kelenjar parotis besar di belakang mata memproduksi bufotoksin yang dikeluarkan saat kodok merasa terancam. Matanya menonjol dengan pupil horizontal dan memiliki membran nictitans untuk melindungi mata saat berada di air. Habitat dari kodok buduk yaitu adalah area dekat air. Kemudian yang kelima, Tachydromus sequineatus atau kadal rumput. Tubuhnya ramping dengan ekor yang sangat panjang, lebih panjang dari tubuhnya sendiri, membantu keseimbangan saat bergerak. Warna tubuh hijau terang atau coklat dengan 6 garis putih atau kuning memanjang di sepanjang tubuh. Kadal ini memiliki kepala yang meruncing dan mata besar dengan penglihatan tajam, sering bergerak cepat untuk menghindari predator. Habitat dari kadal yaitu padang rumput. Berikut spesies ke-6, Euploea coracella atau kupu-kupu raja. Memiliki sayapnya berwarna coklat gelap dan dihiasi dengan bintik-bintik putih yang mencolok di tepi luar. Tubuhnya memiliki warna serupa dengan sayap, berbulu halus dan antena berbentuk gelada di ujung. Kupu-kupu ini terbang dengan gerakan lambat dan anggun, sering terlihat hinggap di bunga atau menghisap nektar, berhabitat di padang bunga. Spesies ke-7, Phalangia nigricornis atau belalang kayu, memiliki tubuh yang kuat dan kokoh dengan kaki belalang yang memiliki duri-duri tajam. Sayap depannya menyatu dengan warna lingkungan yaitu coklat dan hijau, memberikan kemampuan kamuflase yang baik. Sayap belakangnya transparan dengan pembuluh darah yang jelas terlihat. Kepalanya memiliki mata majemuk besar dengan antena panjang yang sensitif terhadap gerakan, berhabitat di kebun dan hutan. Yang berikutnya spesies ke-8 Nephila philipes atau laba-laba pemintal emas, memiliki tubuh warna hitam atau coklat keemasan dengan pola kuning cerah yang mencolok. Kakinya panjang, ramping, dan memiliki duri kecil. Jaring yang dihasilkan sangat kuat, berbentuk bulat dengan warna keemasan yang mencolok di bawah sinar matahari. Jaring ini
Jaring ini sering ditemukan menggantung di antara pohon atau semak di area terbuka, berhabitat di antara pohon atau semak. Berikutnya spesies 9, Heliotis peltigera atau ngengat hama. Memiliki sayap depan berwarna coklat kekuningan dengan pola garis berbentuk V yang tajam, memberikan tampilan nakas. Sayap belakangnya putih dengan tepi hitam mencolok. Tubuhnya berbulu halus dan dengan warna yang menyatu dengan lingkungannya saat beristirahat di batang tanaman. Berhabitat di kebun tamanan pangan. Berikutnya spesies ke-10, Pantala flavescens atau capuk emas. Memiliki tubuh berwarna kuning keemasan dengan kepala bulat besar yang dihiasi mata majemuk besar. Sayapnya transparan dengan sedikit noda gelap di pangkalnya. Capuk ini dikenal sangat lincah, sering terlihat terbang cepat dan bertahan di udara tanpa banyak gerakan sayap. Berhabitat di area terbuka dekat air. Yang terakhir adalah spesies ke-11, yaitu Hylos diardi atau laba-laba peloncat. Memiliki bulu dengan tubuh kekar berwarna coklat kehitaman atau abu-abu, matanya besar dan menghadap ke depan, memberikan kemampuan penglihatan tajam untuk berburu. Saat berburu, laba-laba ini mengandalkan kecepatan dan akurasi, melompat cepat untuk menangkap massa tanpa membuat jaringan permanen, berhabitat di dedaunan atau celah bangunan. Halo guys, jadi Ini hasil sampling hari ini dan sudah diawetin. tunjukin satu-satu. Awetan kering. Ada awetan Awetan basah. Awetan basah. Ini awetan basah kedua. Ini awetan basah ketiga. Awetan basah keempat. Dadah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita apa sih? Hai guys, jadi ini adalah Hasil insektarium dan awetan basah kita hasil akhirnya dari kelompok 4. hasil akhirnya guys. Keren kan? Enggak. Oke, dadah.